Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar materi IPAS kelas 5 bab 3, yaitu magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Topik A yaitu tentang apa dan untuk apa magnet diciptakan. Yuk kita mulai. Apa kalian tahu benda yang bisa menarik besi dan baja? Jika kalian menjawab magnet, maka jawaban kalian benar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang magnet dan bagaimana cara magnet bekerja. Yuk kita simak pembahasannya bersama-sama. Teman-teman, magnet itu adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda logam seperti besi dan baja. Kalian bisa menemukannya di berbagai peralatan sehari-hari, seperti kipas angin, kulkas, dan bahkan di dalam mesin sepeda motor atau mobil. Nah, teman-teman, benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Sementara benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda-benda non-magnetis. Contoh benda non-magnetis seperti dahan kayu, biji-bijian, kerikil, dan lain-lain. Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, kita lanjut. Berdasarkan sifat kemagnetannya, ternyata magnet dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada magnet permanen, yang kedua ada magnet sementara, dan yang ketiga ada elektromagnet. Kita bahas dari yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu magnet permanen. Magnet permanen ini, teman-teman, itu adalah magnet yang memiliki kekuatan magnet yang tidak dapat hilang dengan mudah. Yang kedua, ada magnet sementara. Ketika benda ini berada di dalam medan magnet, maka benda tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Tetapi, jika benda ini berada di luar medan magnet, maka dia akan kehilangan sifat kemagnetannya. Jadi, sifat kemagnetannya hanya sementara ya, teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga ada elektromagnet, yaitu benda yang dapat menghasilkan gaya magnet ketika benda tersebut dialiri listrik. Benda ini biasanya berbentuk seperti kumparan kabel. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, coba kalian perhatikan gambar di atas. Teman-teman, ini ada sebuah magnet, lalu di sekitarnya ada serbuk besi. Ternyata dalam gambar tersebut membentuk garis-garis gaya magnet. Nah, garis-garis gaya magnet itu adalah garis-garis tidak kasat mata yang menunjukkan gaya magnet yang berada di sekitar benda magnet tersebut. Nah, teman-teman, kita coba perhatikan ya, dalam gambar tersebut ternyata serbuk besi yang ada di sekitar magnet tersebut membentuk serabut-serabut garis, dan di bagian ujung magnetnya ada banyak sekali serbuk besinya. Teman-teman, nah bisa dilihat di sini huruf N di dalam magnet itu menunjukkan kutub utara. Nah, sementara huruf S dalam magnet itu menunjukkan kutub selatan. Jadi, magnet itu punya 2 kutub ya, teman-teman. Ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan ada 2 buah gambar
di mana yang pertama itu adalah gambar magnet yang kutubnya sejenis, di mana kutub utara didekatkan dengan kutub utara. Sementara dilihat di gambar yang kedua, ini merupakan kutub yang tidak sejenis. Jadi ternyata jika dua magnet dengan kutub sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sementara jika dua magnet dengan kutub tidak sejenis didekatkan, maka akan tarik-menarik. Seperti gambar yang kedua, kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tarik-menarik. Atau kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, itu juga akan tarik-menarik. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti bisa dilihat di gambar, yang pertama ini ternyata magnet itu digunakan dalam pengeras suara. Di dalam pengeras suara itu ternyata dibutuhkan magnet. Jadi di dalam pengeras suara itu ada magnet yang digunakan, teman-teman. Lalu gambar yang kedua, kalian pasti sering melihat ini, di mana gambarnya adalah penggunaan magnet untuk hiasan kulkas. Dan gambar yang ketiga itu gambar pintu kulkas, di mana pada pintu kulkas itu juga membutuhkan magnet. Kenapa pintu kulkas itu kok pintunya bisa tertutup rapat padahal nggak ada kuncinya? Karena di dalamnya itu memakai magnetnya, teman-teman. Nah, yang terakhir, gambar terakhir yaitu gambar dinamo. Dinamo ini bisa digunakan di dalam kendaraan. Jadi di dalam kendaraan juga dibutuhkan penggunaan magnet. Itulah 4 contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.